Apalah gitu yang mengandung garam dan micin. Nah, garam dan micin itu merupakan sumber Na+. Wah, coba lo lihat video yang gue stage, lo tonton sampai habis baru lo balik lagi sini. Udah. Yang di framing 0,2 mg per liter. Padahal kan kalau kita lihat kesimpulan dari Profesor Budi Sampurna yang melakukan pemeriksaan, kan natrium sianida 950 mg per liter. Jadi kan senyawa itu tidak bisa dipisahkan. Jadi sianida. Sebagai lulusan kimia yang setiap hari itu kerjanya menguji kandungan zat-zat kimia di produk, ini nih jadi sangat menggelitik banget nih. Tapi karena itu reportasenya dari orang yang tidak terlalu paham kimia dan kadar-kadaran ya, jadi aku cari sumber primernya, data yang primernya, dari mana angka-angka itu ada. Dan voila, aku dapat ini dokumen putusan Mahkamah Agung tentang kasus kopi sianida itu, yang aku langsung download dari website resminya Mahkamah Agung ya. Nah, di sini angka-angka yang disebut narasumber itu ada, yaitu ion sianida sekitar 0,2 mg per liter, sedangkan ion Na+ itu 950 mg per liter, dan ini didapatkan di barang bukti kelima. Nah, barang bukti kelima apa? Barang bukti kelima itu adalah toples berisi lambung. Ya, kemungkinan besar ini cairan lambung yang diuji berarti ya. Dan metode pemeriksaannya ini aku nggak asing ya, karena ini setiap hari aku lakukan, yaitu pakai GC, LC, sama UV spektro, juga pakai ion chromatografi. Nah, terus apa yang menurut aku tuh janggal dari penarikan kesimpulan narasumber terhadap data ini? Yaitu adalah ion natrium Na+-nya ini jauh lebih besar dibandingkan si ion sianidanya, jadi nggak sebanding gitu. Jadi kalau ditanya apakah si ion Na+-nya ini merupakan satu kesatuan dengan ion sianidanya, itu kita tidak bisa jawab alias inkonklusif. Karena sumber dari Na+ itu tuh bisa dari mana saja ya. Contoh misalkan almarhumah Mirna itu makan seblak sebelumnya, atau makanan apalah gitu yang mengandung garam dan micin. Nah, garam dan micin itu merupakan sumber Na+, sehingga otomatis kalau dia makan makanan itu, ion Na+ itu akan meningkat di lambung. Belum lagi, kan di kopi yang diminum almarhumah Mirna itu kan juga mengandung susu ya. Nah, susu itu kan juga merupakan sumber Na+, di mana dalam 100 gram susu itu mengandung sekitar 44 mg natrium. Dan tidak ada metode yang bisa dilakukan untuk menentukan nih ion Na+ itu asal dari mana, karena ketika kita mendeteksi ion Na+, dari manapun sumbernya ya terdeteksinya sama sebagai ion Na+ aja gitu. Belum lagi dari barang bukti ke-6, yaitu adalah empedu dan hati, kemudian barang bukti ke-7 yaitu urin, itu tuh dua-duanya menunjukkan hasil negatif terhadap sianida. Tapi di barang bukti ke-6 sama 7 itu positif terhadap kafein. Nah, apa artinya? Artinya kok kemungkinan besar kopinya itu yang diminum Mirna itu udah masuk ke barang bukti ke-6 sama 7, yaitu empedu, hati, dan urin. Harusnya kalau misalkan kopi yang diminum Mirna itu memang mengandung sianida, harusnya otomatis ada sianidanya juga dong di hati, urin, sama empedu. Oke lah, mungkin ion sianidanya itu udah terkonversi atau udah dimetabolisme oleh tubuh ya. Nah, tapi masalahnya adalah itu pun tidak bisa terkonfirm juga. Kenapa? Karena di sini itu tidak ada data kadar ion tiosianat yang merupakan metabolit dari ion sianida di dalam tubuh. Jadi deduksi narasumber berdasarkan data-data ini yang menyanggah ya kecilnya ion sianida itu dengan membandingkannya dengan kadar Na+ yang besar, itu tuh kayak terlalu banyak missing link di situ, terlalu jauh gitu. Tapi bukan berarti aku di sini beropini bahwa Jessica itu bersalah atau tidak bersalah atau gimana ya, karena kembali lagi aku bukan anak hukum dan ada banyak data-data yang lain yang harus dilihat ya. Aku cuma mengomentari deduksi dari si narasumber terhadap data kimia ini. Setelah gue dengar videonya, waktu dia mengkritisi kalimat yang dilontarkan oleh wakil menteri kita yang pada saat itu merupakan saksi pidana ya di dalam kasus Jessica Mirna, gue jadi paham betul bahwa lo harus ngomong berdasarkan expertise lo. Kita tahu lo expert di bidang ini, tapi ada bidang lain yang lo nggak expert, dan kalau misalnya lo ngomong lo bisa salah gitu loh. Apalagi nih mas-mas ngomong pakai data dan fakta dari putusannya kak. Dan gue sebagai netizen yang tidak mengerti unsur kimia, gue kan hukum ya, gue jadinya belajar kalau misalkan
Lo boleh pintar, lo boleh jago, tapi memang ada beberapa hal yang emang bukan expertise lo aja gitu. Sama halnya dengan Prof Ed yang memang jago banget di pidana. But when it comes to something related to chemical things, unsur kimia, apalagi mungkin sesuatu hal yang orang-orang ada lebih tahu, ya itu bisa aja salah gitu teman-teman. Jadi kalau gue prefer dengar dari orang yang notabene-nya kayak dokter atau orang-orang yang memang mempelajari itu selama dia hidup, Kak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dari kasus Jessica ini gue lumayan relate. Kalau misalkan nanti kasus ini dibuka lagi dan terbukti Jessica bersalah, ya udah dia pantas mendapatkannya. Terus kalau misalkan dia tidak bersalah, siapa yang akan bertanggung jawab gitu loh sama mental dan kehidupan dia selama ini? Gak ada. Kenapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Ya lu lihat aja, bisa mengubah hidup seseorang 180 derajat. Gue pernah mengalami fitnahan. Jadi gue pernah meninggalkan suatu komunitas yang menurut gue makin tidak sehat. Tapi dari situ gue punya beberapa teman baik. Cuma ya udah kita nggak komunikasi lagi karena kesibukan masing-masing dan juga jarak dan waktu. Selepas dari situ gue sebenarnya ada denger gosip yang gak benar tentang gue. Jadi kayak contoh tuduhannya ya dan fitnahan itu, gue cerita ke orang-orang kalau teman baik gue itu ani-ani. Tapi sama sekali gak make sense, apalagi orang-orang tahu kok gue gimana orangnya. Terus ya udah gue denger hoax-hoax lainnya juga yang makin gak make sense menurut gue. Sampai akhirnya 1,5 tahun kemudian teman baik gue itu DM gue dan dia percaya sama gosip tersebut. Jadi dia bilang kayak udah sering banget denger orang-orang ngomongin kalau gue ngomongin dia. Terus ya gue juga bilang ke dia, iya gue juga sering banget denger gosip-gosip itu. Lu ke dukun lah, lu main pelet, lu mainin susuk lah, lu ani-ani lah, lu punya berondong. Pokoknya contohnya kayak gitu ya. Yang sebenarnya gak make sense sama sekali karena gue dan dia itu, kita berteman sehat banget. Terus kita dari background yang berpendidikan, keluarga yang cukup baik, ekonomi yang sangat baik. Pokoknya ya udah kayak tidak ada mencong-mencong kemana-mana. Dan sorry banget gue ngerasa fitnahan tersebut sangat-sangat kampungan. Kayak gue tahu ini orang yang bikin fitnahan ini tuh adalah SDM rendah. Dan selama ini gue denger hoax dan gosipnya, gue tanya ke temen gue, lu denger dari mana? Mana buktinya? Gue pun tanya ke temen gue yang ini, dia cuma kasih screenshotan orang-orang ngomongin gue. Itu pun mereka denger dari orang lain. Nah jadi gue masih gak tahu siapa yang bikin fitnahan ini. Gak perlu bukti screenshotan chat atau rekaman suara deh. Yang penting ingetin gue aja gue pernah ngomong itu di mana, kapan, dan sama siapa. Mungkin gue pernah keceplosan ngomong gitu atau apa. Ya gak ada yang bisa membuktikan. Kenapa? Karena emang gak pernah terjadi loh. Terus singkat cerita gue sama teman gue saling minta maaf. Dan gue bilang ke dia terserah lo mau percaya gue atau enggak. Tapi ya gue kasih jaminan nasib hidup gue. Kalau gue emang pernah jahat sama lo, gue pernah ngelakuin hal tersebut, ya udah hidup gue gak akan baik-baik aja. Gue bakal gagal di dalam hidup ini. Tapi kalau lu lihat gue makin sukses, berarti gue emang jujur, gue emang genuine temenan sama lu. Gue gak pernah nyakitin lu kayak gitu. Gue gak pernah ngelakuin hal yang tidak baik sama lo. Dan ya udah, tiap kali ada orang yang ngefitnah atau mungkin ada asumsi gak jelas dan tidak bisa membuktikan itu secara fakta, gue cuma bisa ngomong seperti itu. Tapi ya puji Tuhan gue masih hidup baik-baik aja sampai saat ini, sehat walafiat, pencernaan pun lancar walaupun banyak rudal dari berbagai sisi, tapi masih bisa gue tangkis dengan slay. Dan roda kehidupan kan berputar ya say. Jadi kayak mungkin untuk orang-orang yang pernah fitnah ataupun ikut-ikutan gosipin gue, hidup lo tidak baik-baik aja. Mungkin dari keluarga, hubungan, rezeki, keberuntungan, atau mungkin bahkan lo kentut aja masih mandet. Atau mungkin hidup baik-baik aja tapi karena kebanyakan dengki jadi gak pernah happy. Kecuali udah introspeksi diri, berubah jadi lebih baik. Terus ya udah setelah kejadian ini gue tidak berteman lagi sama teman gue, tidak percaya dan kembali asing. Tapi ya kita tetap support yang terbaik untuk satu sama lain dari kejauhan. Tapi untungnya tiap ada kejadian kayak gini gue bukan mental breakdown sih. Kesel ada, marah ada, sedih ada. Cuman kayak gue mikir, anjir gue udah sampai difitnah orang, ini tanda-tanda gue mau sukses apa? Masa difitnahnya sama orang yang sama sekali gue gak kenal, ataupun gue tau namanya, ataupun dia hidup aja gue gak tahu. Baru kejadian fitnahan gue yang 2 tahunan aja udah begini. Gimana kasus Jessica? Kalau misalkan dia sampai terbukti tidak bersalah, wah gila sih, ini definisi fitnah mematikan kehidupan.